Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meneruskan kajian kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, program ngaji online MBCNU Ngaglik Sleman. Meneruskan pada kajian sebelumnya sampai pada hadis yang ke-8 ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita ulang, sudah kita baca. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dulu sudah kita terjemahkan, sudah kita maknani ya per kata, dan sudah sedikit saya jelaskan sebagian. Okay. Jadi Rasul bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad ialah utusan Allah. Mereka menegakkan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka melakukan hal itu, berarti mereka telah menjaga dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Sedangkan hisab mereka, perhitungan mereka itu ada pada Allah Ta'ala. Ini yang sudah kita bahas minggu lalu sebagian, yaitu dulu saya sampaikan kok hanya 3. Syahadat, kemudian sholat, lalu zakat. Nah silahkan dilihat, ada di syarah di sini Al-Majalis Asaniyah halaman 28 baris bawah ya, 3 dari bawah ya, atau 2 dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yadhkuru fi hadzal hadithi as-shauma wal hajja imma liqaunihima lam yufradha idzaka. Jadi mengapa kok hanya 3? Puasa dan haji tidak dicantumkan. Bisa jadi kemungkinannya ialah liqaunihima lam yufradha idzaka, karena saat itu bisa jadi kedua rukun Islam ini, yaitu puasa dan haji, itu belum difardukan. Bisa jadi ini kemungkinannya. Wa imma liqaunihima lam yuqatal ala tarkihima min haitsu anna tarika shaumi yuhbasu wa yumna'u ta'amu wasyarabu kama qaddamnahu wa anna al-hajja ala tarakhi. Kemungkinan yang lain ialah bahwa orang yang tidak puasa itu tidak serta-merta kemudian dibunuh, tapi apa, mereka ditahan. Pemerintah memaksa untuk kemudian dia ditahan, tidak diberi makan dan minum, dipaksa atau diharuskan dia puasa, sehingga tidak harus kemudian dibunuh. Kemudian juga untuk haji pun demikian, orang tidak haji itu kan tidak berarti kemudian dia dibunuh, karena kewajiban haji itu ada perdebatan di antara para ulama, apakah fauron ataukah boleh tarakhian, boleh kemudian ditunda. Nah ini kalau haji mungkin sudah ditunggu, oh tahun sekarang belum, bisa tahun yang akan datang. Inilah 2 kemungkinan mengapa, ini analisis ya para ulama, mengapa dalam hadis itu tidak dicantumkan puasa dan haji. Nah kemudian saya teruskan penjelasan, kalau mereka sudah bersyahadat, jadi kalau orang itu bersyahadat ya, itu berarti dia sudah diakui sebagai orang Islam. Jadi kalau belum baca syahadat, walaupun hatinya iman, bisa jadi indallah dia mukmin. Kita sudah ngaji Tandul Qulub ya. Orang yang hatinya iman tapi tidak ikrar, bisa jadi indallah dia mukmin tapi indannas dia kafir. Karena kita melihat yang zahir, dia belum baca syahadat, ya dia hukum manusia dia yang tidak iman. Jadi harus dideklar iqraran bil lisan, itu dengan membaca 2 kalimah syahadat. Ketika dia sudah membaca syahadat, maka dia sudah diakui sebagai orang Islam. Kemudian dia harus wajib sholat, wajib puasa, kalau sudah mampu zakat dan haji, dilakukan semuanya. Alhamdulillah minggu lalu ya, pada 2 minggu lalu ya, ada salah seorang tetangga kita yang masuk Islam, ya saya diminta untuk menyaksikan ya, untuk juga menonton baca kalimat syahadat ya. Alhamdulillah ini yang ke-6 ya di warga sini ya, yang membaca kalimat syahadat. Kemudian saya sampaikan, monggo habis ini karena itu sore hari, dengan segera mandi junub, kemudian segera sholat asar semampunya, tolong diajari oleh keluarganya. Jadi langsung Selasa sore kemarin ya, minggu lalu ya kalau nggak salah ya, seminggu lalu, Selasa minggu lalu. Alhamdulillah ya.
Jadi itu sudah diakui sebagai orang Islam ketika dia membaca kalimat syahadat. Kemudian dia melaksanakan rukun-rukun Islam yang lain. Kalau sudah begitu, kalau sudah melakukan itu, maka Rasul bersabda, jadi faida qalu faida fa'alu dzalika, ketika mereka sudah melakukan itu, membaca syahadat, melaksanakan sholat dan seterusnya, maka asamu minni dima'ahum wa amalahum, mereka berarti setelah menjaga dariku ya, darah dan harta benda mereka, kecuali illa bihaqqil Islam. Artinya apa? Dilindungi, dijamin keselamatan jiwanya, keselamatan hartanya, dijamin tidak akan dia mendapat celaka. Kalau dia nggak boleh diambil hartanya, tidak boleh dilukai dan seterusnya, dijamin oleh Nabi. Tapi ada kata-kata illa bihaqqil Islami, kecuali dengan hak Islam. Artinya apa? Kalau memang secara Islam dia harus dibunuh, dia dibunuh. Kalau harus dilukai, dia dilukai. Itulah ada namanya qisas. Jadi kalau dalam Islam, ketika orang Islam melukai orang lain, maka dia juga diberi hukuman yang sama, dia dilukai juga. Kecuali dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Kalau sudah meninggal dunia, keluarganya. Dia membunuh, maka dia juga dibunuh. Itu namanya mereka dijaga, tapi illa bihaqqil Islami, kecuali dengan hak Islam. Memang dengan hak Islam, ketika dia membunuh, ya dia dibunuh juga. Itu namanya qisas. Ya, jadi kalau seperti itu nggak dijamin lagi. Ya, jadi kalau illa bihaqqil Islam itu maknanya ya sesuai dengan syariat Islam. Kalau memang dia nggak dilindungi, ya dia nggak dilindungi. Termasuk ketika misalnya dia melakukan hal-hal yang dianggap kemudian dia keluar dari Islam, dia murtad. Dulu sudah pernah ya saya jelaskan ketika hadis yang kedua atau ketiga itu. Ada orang nggak sholat, ya orang Islam nggak sholat. Itu nggak boleh dibiarkan. Negara turun tangan menurut fikih loh ya. Negara turun tangan. Ditanya, kenapa Anda nggak sholat? Malas Pak. Mager ya, kalau bahasa anak muda mager itu ya. Mager, malas gerak. Malas Pak. Negara mengatakan, oh Anda harus tobat. Itu kewajiban, jangan ditinggalkan. Gitu. Ini di fikih-fikih gitu ya. Di dalam fikih-fikih, mau kita Fathul Mu'in, mau kita fikih seperti itu. Lalu dia tobat. Dia sholat. Selesailah urusannya. Nah, berarti dia sudah kembali ke track yang seharusnya. Ya. Orang Islam harus sholat. Dia nggak sholat, sekarang sudah kembali sholat. Selesai. Tapi kalau ditanya, mengapa Anda nggak sholat? Ya Pak, karena sholat itu kan nggak wajib. Nah, ketika dia punya keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, seperti apa dulu namanya? Kafatar ya, nggak pernah ada yang namanya kafatar. Sholat, puasa, zakat nggak wajib. Dianggap seperti masih periode Mekah itu. Kalau seperti itu keyakinannya, ini soal akidah. Negara mengatakan, oh Anda kalau begini Anda tidak diakui sebagai orang Islam loh. Karena Anda mengingkari hukum Islam. Quran mewajibkan, hadis mewajibkan, kok Anda kok tidak? Itu Anda mengingkari Quran, mengingkari hadis. Anda segeralah tobat. Begitu kata negara, kata pemerintah. Dia tobat, selesai urusan. Dia nggak mau tobat. Nah ini, ketika dia nggak mau tobat, maka gimana? Karena dia sudah yakin betul. Nah ini beda. Kalau tadi contoh yang pertama ya, contoh yang pertama tadi ketika dia malas, kemudian dia ngeyel, nggak mau diingatkan, maka di antara empat mazhab ada khilafiyah. Imam Syafi'i mengatakan dan Imam Maliki mengatakan dihukum mati ini, tapi masih diakui sebagai orang Islam. Jadi yuqtalu haddan la kufran. Jadi dihukum mati tapi sebagai had. Nah, itu namanya bihaqqil Islam juga. Ya yuqtalu haddan. Kalau mazhab Imam Hanafi nggak perlu sampai dihukum mati, dia cukup di penjara, ditahan, kalau perlu mungkin dilukai ya, dipaksa dia harus sholat. Karena tidak ada ceritanya orang Islam nggak sholat. Kira-kira gitu logika yang ada dari hadisnya kan. Ya. Jadi kalau dia masih yakin bahwa sholat itu wajib, tapi dia nggak mau lakukan, sudah diingatkan, diminta tobat, dia ada istitabah, proses istitabah, dia minta tobat, dia diminta tobat, nggak mau tobat, maka dia tadi ya di antara empat mazhab beda. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan dihukum mati sebagai orang Islam, Imam Hambali lebih keras lagi, dihukum mati sebagai non Muslim, tidak disolatkan dan sebagainya. Nah itu tadi ketika dia tidak sholat karena malas. Ya. Tapi ketika dia nggak sholat karena meyakini bahwa sholat itu nggak wajib, artinya apa? Dia mengingkari hukum Islam, mengingkari syariat Islam, maka gimana? Empat mazhab sepakat dia dihukum mati sebagai orang kafir. Yuqtalu kufran, ya. Jadi sebagai orang murtad. Nah, ini dia dihukum mati, itu namanya walaupun dia sudah membaca syahadat, tapi tetap dia dikenai hukuman mati karena dia dihitung sebagai orang yang murtad, melakukan yang namanya riddah. Dia sudah keluar dari Islam. Ini sekali lagi saya cerita ya yang di kitab fikih seperti itu gitu ya. Di empat mazhab mengatakan, semuanya mengatakan dia yuqtalu kufran. Apa implikasinya ya? Karena dia tidak dihitung sebagai orang Islam,
Sekali lagi walaupun dia mengucapkan kalimat syahadat ya, dia tidak dihitung sebagai orang Islam, makanya dia nggak disolatkan, tidak didoakan dan seterusnya, tidak di perlakukan sebagai jenazahnya orang Islam. Nah itu ketika dia mengingkari hukum Islam. Tidak hanya sholat, ya dia mengingkari bahwa puasa itu wajib, zakat itu wajib, sama ini hukumnya. Jadi, karena apa? Itu berarti mengingkari hukum Islam. Inilah yang menjadi sesuatu yang disepakati oleh para ulama, bisa dikatakan mujma' alaih, di antara empat madhab mengatakan seperti itu. Nah bahayanya sekarang ini kalau ada khilafiyah soal kafir, soal syirik. Sekarang ini kan cukup benar ya, ada pemahaman yang keras tentang bid'ah, pokoknya nggak ada bid'ah yang baik gitu ya, karena hadisnya dulu sudah saya jelaskan, dia pakai kullu bid'ah dhalalah finnar, jadi semuanya semua kata. Dulu saya pernah panjang lebar saya jelaskan, bukan begitu pemahamannya, ya bukan semua itu enggak, itu sudah pernah saya jelaskan. Lalu ada orang meyakini begitu, oh ini ada tradisi yang itu tidak dianggap itu bid'ah, yang dhalalah, ada apalah ya, apa tahlilan, apa salawatan pakai terbang segala macam, itu kemudian dianggap bid'ah lalu dianggap kafir. Oh ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Karena apa? Ini soal khilafiyah. Mungkin pemahamannya begitu, tapi nggak semua begitu. Nah bahayanya apa? Kalau dia menganggap saudaranya yang muslim itu kafir, bahayanya apa? Satu, dia sendiri yang kafir. Karena Rasul bersabda, man kaffara akhahul muslima fahuwa kafirun. Siapa yang menganggap kafir terhadap saudaranya yang muslim, maka dia sendiri yang kafir. Itulah yang kemudian diingatkan ya dalam syairan itu ya. Akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke madhab liyane, kafir dewe ketika teke yen isih kotor ati akalen, isih kotor ati akale. Itu kan fakta itu, karena fenomena belakangan ini gitu, banyak atau kelompok yang kemudian gemar mengkafirkan sesama muslim. Ini bahaya. Bahayanya apa? Dia sendiri yang kafir. Maka kalau khilafiyah, janganlah mudah mengkafirkan, termasuk mensyirikkan soal wasilah. Ada pemahaman yang beda, dianggap orang yang bertawasul kepada anbiya, yang mursalin, sholihin, dianggap ini syirik. Nah, itu kan dia, yang lain tidak. Ya, jadi kalau khilafiyah ya sudah, karena ini juga soal khilafiyah dalam pemahaman apakah ini kafir apa tidak, syirik atau tidak. Gitu. Jadi kalau seperti itu nggak usah memaksakan pendapatnya, karena apa? Yang lain mengatakan kecuali yang tadi mujma' alaih, ya, yang mujma' alaih itu pun juga negara yang turun tangan, nggak bisa kemudian memperlakukan kisos itu perorangan, nggak, harus negara. Jadi bahayanya apa? Satu, dia bisa sendiri yang berbalik, dia yang kafir. Yang kedua, kalau dia pakai hadis ini menganggap kemudian itu hal darahnya, oh, itu yang sangat membahayakan, sangat kemudian bisa luluh lantahkan ukhuwah Islamiyah. Karena kemudian dia menganggap halal darahnya, oh sudah selesai, itu perang saudara. Itu yang sangat mengerikan. Karena dianggap halal darahnya. Inilah fenomena yang perlu kita cegah, jangan sampai kemudian dia memaksakan pendapatnya, ya dianggap itulah yang benar, sebenarnya ini adalah pemahaman yang beda. Mainstream Ahlussunnah wal Jamaah nggak begitu. Ya, soal syirik tadi saudara kita sudah pernah saya ceritakan, ya soal tawassul pada orang yang meninggal itu bukan sesuatu yang syirik. Dulu pernah saya ceritakan ya, bahkan Nabi Adam sekalipun, janganlah usah meninggal, lahir pun belum. Berapa ribu tahun beliau sudah bertawassul pada Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada masalah. Gitu. Apa tadi ya? Itu ya, illa bihaqil islami itu ya. Kalau memang walaupun dia orang Islam, kalau memang harus dikenai hukuman, dia mencuri, dia potong tangan, kalau sudah memenuhi aturan ya. Dan itu oleh negara, saya lagi oleh negara, bukan oleh perorangan. Kemudian dia membunuh, dia juga dibunuh, kecuali keluarga korban mu'afan. Nah itu namanya nggak dijamin ya, dijamin tapi illa bihaqil islami. Nah inilah yang berlaku untuk orang Islam. Kemudian sedikit saya tambahkan, kalau pada non Muslim, ya kemarin saya sampaikan apakah kemudian Islam itu harus perang? Jawabannya tidak. Jadi ketika hubungan dengan non Muslim itu hubungan damai, atau di negara Islam itu ada juga penduduk yang non Muslim, atau namanya kafir ya sama, non Muslim kafir sama. Tetapi hubungannya hubungan damai, maka yang non Muslim ini pun dilindungi sama dengan orang Islam, dilindungi jiwanya, keselamatannya, kehormatannya, harta bendanya dilindungi sepenuhnya. Oh iya, dulu saya cerita ya, itu namanya kafir apa? Zimmi. Kafir zimmi. Lawan dari kafir harbi. Kalau harbi itu hubungan perang, ya jadi nggak dijamin. Tapi ketika hubungannya hubungan damai, atau dia warga negara Islam tapi dia non Muslim, jadi negara dia tinggal itu Islam tapi dia itu nggak Islam, itu pun dijamin sepanjang dia
namanya kafir zimmi. Dia bayar jizyah. Kalau orang Islam bayar zakat, dia bayar jizyah. Ketika bayar jizyah, maka dia dijamin ya, dilindungi keselamatannya. Itulah yang juga dikutip di dalam novel yang 2006 atau 2007 ya, dulu sangat populer ya, namanya Ayat-Ayat Cinta. Tahu nggak novelnya itu? Pernah baca Mbak Vin? Oh filmnya, kalau filmnya nggak lengkap ya. Kalau sampean baca novelnya, ada itu cerita ketika Fakhri di kereta itu ya, di Mesir kan ya, ceritanya di Mesir itu, di Kairo itu. Kemudian dia ketemu orang Amerika, didolimi oleh orang Islam, dibela oleh Fakhri ini. Itu kalau di filmnya hanya singkat. Nah, di novel itu dikutip hadis Nabi ya. Fakhri mengutip hadis Nabi tapi dalam bentuk footnote itu. Apa Rasul bersabda? Man adza zimmiyan faqad adzani. Wa man adzani faqad adzallah. Ini dikutip tapi di novel, di film nggak ada ya. Kalau baca novelnya ada. Jadi man adza zimmiyan, sabda Rasul, faqad adzani. Wa man adzani faqad adzallah. Siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka berarti dia menyakitiku. Dan siapa yang menyakitiku berarti dia menyakiti Allah. Nah, ini sabda Rasul, itu dikutip di novel itu ya. Kalau tapi nggak ada yang pernah baca ya, cuma film aja ditonton. Nah, kalau dibaca ada di situ. Ya, jadi orang zimmi karena dianggap logika Kang Abik ya yang membuat novel itu, Habibur Rahman Asyirazi, menganggap bahwa orang Amerika yang ke Mesir itu dianggap sebagai kafir zimmi. Kenapa? Karena dia sudah membayar visa. Itu sudah dilindungi. Itu logika yang dibangun seperti itu. Dia sudah membayar visa. Jadi, kalau konteks Indonesia, kalau Indonesia ini diasumsikan sebagai negara Islam, maka ya non-Muslim ini kafir zimmi. Hanya saja kan, ini yang menjadi perdebatan beberapa waktu lalu, teman-teman Ansar itu kan kemudian mendiskusikan, apa iya non-Muslim Indonesia itu sebagai kafir zimmi? Mengingat Indonesia ini kan setara, ya bukan negara yang didasarkan atas Islam. Ini yang menjadi perdebatan, bukan kemudian ingin menghilangkan istilah kafir, enggak, itu jelas, istilah itu sudah jelas dalam Quran, itu sudah kan ingin menghilangkan, enggak ya, tapi mendiskusikan soal sebutan bagi non-Muslim di Indonesia, apakah namanya kafir zimmi. Memang kalau dalam fikih yang ada ya zimmi atau harbi, itu pilihannya. Ya, jadi kalau kita asumsikan bahwa Indonesia itu negara Islam, ini asumsi ya, maka yang poinnya kan saling dilindungi kan, itu saja, apakah mau disebut zimmi atau bukan zimmi, ya. Mungkin karena ini perlu klasifikasi yang baru tentang penggolongan penduduk dalam negara Indonesia ya. Kalau di negara Islam itu yang ada adalah tadi ya Muslim, kemudian kafir. Kafir ada dua, kafir zimmi dan kafir harbi. Ini yang mungkin dicoba untuk ingin didiskusikan apakah di Indonesia itu masih relevan sebutan kafir zimmi. Kalau saya relevan apa tidak, yang penting kita hidup damai, mereka dilindungi, toh mereka memang nggak bayar jizyah, semua bayar pajak. Pajak penghasilan, mau muslim, mau muslim semuanya bayar. Yang penting hubungannya adalah hubungan damai. Ketika hubungan damai, maka ya mereka ya semacam zimmi. Saya kira demikian hadis yang ke-8. Insyaallah yang akan datang kita teruskan ke hadis yang ke-9. Demikian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.